Oke, baik. Sekali lagi selamat pagi, selamat sabat untuk kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Eh, Hari ini hari Sabat tanggal 23 Maret tahun 2024. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku Everlasting Covenant atau apa namanya, Perjanjian Kekal ya. Dan kita sudah di chapter 14 dengan judul Kehinaan untuk Kristus. Dan ini adalah pertemuan ketiga untuk chapter 14 ini. Dan seperti kita ketahui, pelajaran ini tentang Musa. Dan seperti biasa, sebelum kita melanjutkan apa yang kita akan pelajari pada sahabat ini, kita akan review sedikit apa yang sudah kita uh, pelajari beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ini judulnya Kehinaan untuk Kristus. Nah, ini tentang Musa ya. Ini di ayat pertamanya diambil dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 25. Dibilang karena iman maka Musa telah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan untuk Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ini kalau mungkin di khotbah ini dia punya ayat intinya ya. Dari kehinaan untuk Kristus. Ini dia menganggap kehinaan untuk Kristus seperti judul ini sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ya, jadi ini Musa ya. Kalau kita baca di Keluaran, kalau kita lihat di Keluaran, dia punya cerita sepertinya eh, sepertinya kalau Musa ini nggak ada cerita tentang iman di situ ya. Ketika bagaimana dia di tanah Mesir, dia sebenarnya meninggalkan Mesir karena takut ya, bukan karena iman. Dan beruntung kita bisa tahu ya di Perjanjian Baru ada di buku Kisah Para Rasul dan juga Ibrani, kita tahu yang dilakukan Musa ini dilandaskan oleh iman, bukan karena rasa takut saja ya, tetapi dilandaskan oleh iman. Pada waktu lalu kita sudah pelajari ya, ini Musa, apa yang Musa tinggalkan untuk apa yang Musa tinggalkan untuk Kristus. Apa yang Musa tinggalkan untuk Kristus. Jadi kita sudah tahu ini Musa ini adalah anak angkat dari putri Firaun. Dan seperti waktu lalu ya, sahabat lalu dibilang oleh Brother Estrom, ini kemungkinan besar Firaun punya cucu-cucu atau anak laki-laki yang lain ya, yang mungkin bisa jadi apa namanya, bisa menjadi calon pengganti dia ya menjadi Firaun atau putra mahkota. Tapi ini kenapa Musa dipilih menjadi putra mahkota? Tentu saja dia memiliki bakat ya. Ini dia pastinya memiliki bakat sampai dia diangkat jadi putra mahkota ya. Walaupun dia ini hanya anak angkat dari Putri Firaun, tapi dia menjadi putra mahkota. Dan Mesir seperti kita tahu adalah bangsa yang waktu itu mungkin bisa dibilang bangsa adidaya waktu itu ya, bangsa yang besar di zaman itu. Dan ini eh, kalau kita lihat waktu itu ada Filistin, ada kerajaan-kerajaan, tapi ini Mesir paling berpengaruh kalau kita bisa lihat ya dari dia punya eh, kemajuan dari dia punya struktur bangunan, dia punya ini kita bisa lihat ini Mesir paling maju saat itu. Dan jika jika Musa menjadi Firaun atau menjadi raja waktu itu, tentu saja dia menjadi raja dari bangsa yang paling besar saat itu. Ini selain itu kita sudah tahu ya, mungkin salah satu kenapa Musa dipilih untuk menjadi Firaun atau bisa menjadi raja waktu itu, karena dia ini seorang yang pintar ya, ini berbakat ya kita bisa bilang ya. Ini
Selain berbakat, dia juga karena dia juga diajari, ini dia jadi seorang terpelajar, ini menjadi seorang jenderal yang pastinya tahu bela diri, tahu pidato, tahu berbicara. Ini pokoknya semua prospek dunia, prospek dunia ada pada dia. Ini kalau mau dibilang perfect sekali ini Musa ya. Untuk menjadi seorang Firaun atau seorang raja ini cocok sekali. Dia punya eh, apa yang dia miliki, jago bicara, bela diri. Kalau jenderal itu tahu taktik-taktik perang, pasti dia tahu. Ini sudah seorang yang kalau mau dibilang memang cocok sekali ya untuk menjadi raja. eh, nggak ada kurangnya ya di ini Musa ini. Tapi dia memilih untuk meninggalkan semuanya ini. Dan tentu saja kita sudah mengetahui kenapa dia meninggalkan ini, karena dia tahu Tuhan ya, dia tahu Tuhan. Dia sudah mengenal Tuhan. Dari mana dia mengenal Tuhan? Ketika dia dididik oleh ibunya selama 12 tahun ya, selama 12 tahun. Jadi setelah 12 tahun baru dia pindah, ke istana ke istana di Mesir ya, istana Firaun di Mesir. Dan disinilah ketika dia mengenal Tuhan dan eh, setelah membaca ini kita mengetahui bahwa Musa sebenarnya sudah mengetahui bahwa dia yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi dengan cara apa? Dengan cara apa? Dia mungkin belum tahu dengan cara apa. Dia tahu dia akan mengeluarkan bangsa Israel. Dia yang akan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, ini yang kita pelajari waktu lalu ya. Terus apa yang kita bisa lihat di sini? Ya, nah dia bilang ini kita ya baca ya waktu lalu kita pelajari. Dia bilang langkah yang dia ambil adalah bukti bahwa dia sudah tahu banyak tentang Tuhan. Berbagi hinaan atau memberikan hinaan atau berbagi hinaan dan penderitaan untuk Kristus pasti telah membuat ikatan simpati yang sangat erat di antara keduanya. Jadi ini Musa sangat mengenal Tuhan. Dari 12 tahun dia bersama-sama dengan ibunya. Ibunya benar-benar mengajar dia untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan. Nah ini yang terakhir ya. Waktu lalu kita pelajari sukacita dari kehinaan. Dia bilang di sini, ini Musa kan kita tahu dia eh, kejadian ini ketika dia meninggalkan Mesir, ketika dia berumur 40 tahun. Jadi kalau kita lihat 12 tahun dia pindah ke apa namanya ke istana, terus 40 tahun dia eh, meninggalkan Mesir, jadi sekitar 20 tahun, 28 tahun dia di Mesir ya. Ini waktu yang cukup lama di mana dia banyak mempelajari hal-hal di Mesir, menjadi seorang yang hebat di Mesir, dan dia meninggalkan Mesir ketika dia berumur 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun, nah dia pergi ke Midian kan? Pergi ke Midian. Dia meninggalkan Mesir dan pergi ke Midian. Tentu saja ketika di Midian, di sana dia 40 tahun juga di Midian ya. Tetapi ini ya dari seorang calon raja, seorang calon Firaun, dia pindah ke Midian menjadi seorang gembala. Tetapi dia bilang di sini dia tidak pernah menyesali pilihannya. Aduh, ini bayangkan saudara. Coba kalau misalnya kita di media, kita jadi Musa ya. Ini calon raja, terus nggak jadi karena lebih memilih Tuhan, kita pilih pilihan yang lain ya. Pilih pilihan lain karena mau milih Tuhan. Mungkin di saat-saat senggang, mungkin lagi eh, capek, mungkin menggembalakan domba, mungkin duduk-duduk. Mungkin dia pikir, aduh, kalau saya nggak lari ke sini, mungkin saya sudah jadi raja sekarang kan. Aduh, coba kalau waktu itu saya eh, pilih untuk menjadi raja, tidak membunuh orang Mesir itu atau bersikap baiklah waktu itu. Aduh, sebenarnya saya sudah jadi raja sekarang ya. Tapi
Pikiran itu tidak pernah apa? Tidak pernah timbul dari dia punya pikiran. Dan ini dia tidak pernah menyesali pilihannya. Dan dia bilang, tidak sekalipun dia melihat kembali ke Mesir dan mengeluh untuk hal-hal yang dia tinggalkan. Ini dia punya bahasa Inggris sigh atau mendesah ya. Aduh, kalau mungkin kita sekarang, aduh, coba kalau saya nggak tinggalkan Mesir. Dia tidak pernah mendesah begitu ya, tidak pernah mengeluh untuk hal-hal yang dia tinggalkan. Dia bilang, sukacita hinaan bagi Kristus jauh melebihi kesenangan dosa dan dibuang dari ingatannya. Terus ini kata-kata yang luar biasa ya, yang ini dia bilang. Jika celaan dan penghinaan terhadap Kristus dapat menghasilkan begitu banyak kebahagiaan dan kepuasan, apa yang akan menjadi sukacita dari kemuliaan kekalnya yang tidak terselubung? Jadi maksud kata-kata ini, paragraf ini dia bilang, kalau celaan untuk Kristus aja sudah menjadi dia punya kebahagiaan, bagaimana kalau kemuliaan Kristus menjadi miliknya, atau dia ketika dia memiliki kesenangan Kristus atau kemuliaan surga, gimana dia punya kesenangan? Aduh, nggak terbayangkan ya saudara-saudara. Sedangkan menderita dia bersama Kristus, dia sudah bahagia. Apalagi kesenangan bersama Kristus. Bahagianya seperti apa kita nggak bisa lihat. Aduh, memang luar biasa. Dan ini karena apa? Dia sudah mengenal Kristus. Dia mengenal Kristus. Ini kalau kita lihat ini luar biasa sekali Musa ini. Dan eh, dibilang sini nggak banyak orang yang seperti Musa. Hanya sedikit orang yang seperti Musa ini. Luar biasa. Karena dia tahu bahwa ada kemuliaan yang lebih besar, kemuliaan yang lebih besar yang dia bisa dapatkan nanti ya. Sama seperti di chapter 10, waktu Ishak juga ya saudara-saudara, kita flashback sedikit tentang Ishak, di mana ketika dia pergi ke tanah Midian, ke tanah Filistin, dan dia menabur di sana, dia menanam di sana, dia menghasilkan 100 kali lipat dia punya hasil. Ketika dilihat orang-orang bahwa dia punya hasil itu sangat besar dan Ishak ini menjadi orang yang kaya, mereka nggak senang, mereka iri. Akhirnya mereka usir ini Ishak ini dari tanah mereka. Sebenarnya Ishak ini memiliki power, kalau bahasa Inggrisnya mightier, atau dia lebih berkuasa daripada orang-orang di situ. Seandainya kalau dia mau untuk melawan orang-orang itu karena dia juga memiliki kuasa, tentu bisa ya, dia bisa melawan orang-orang itu dengan mudah ya. Tetapi ketika dia diusir, dia menurut saja. Dia keluar tanpa melakukan perlawanan, dia dengan bukan dengan rela ya, dia rela dia meninggalkan tempat itu. Dan dia pindah ke tempat yang namanya Gerar. Di Gerar ini, dia di Gerar ini sebelumnya Abraham sudah membangun sumur. Dan mungkin karena sudah lama sumur itu sudah rusak, jadi Ishak ini memperbaiki sumur itu sebagai sumber air ya untuk mereka. Dan ketika dia gali sumur, orang-orang di Gerar, gembala-gembala di Gerar klaim itu punya mereka. Padahal ini itu punya Abraham yang diperbaiki oleh Ishak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia nggak melawan mereka, saudara-saudara. Dia nggak melawan mereka dan dia pergi menggali sumur lain. Ketika dia gali sumur lain, sumur itu diklaim juga sama mereka. Aduh, ini keterlaluan sekali ya kalau kita melihat, keterlaluan sekali orang-orang ini. Mereka klaim lagi sumur itu bahwa itu punya mereka. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia tidak melawan, dia kembali gali sumur lagi sampai di suatu waktu sumur itu sudah nggak dipermasalahkan orang-orang oleh gembala-gembala itu ya. Dan dia menetap situ dan dia memuji Tuhan karena sudah tidak diganggu lagi, sudah tidak diganggu lagi. Dan ini kita lihat kenapa Ishak seperti itu, perilakunya seperti itu. Karena dia tahu di dunia ini dia adalah apa? Seorang pengembara, dan dia punya apa namanya? Dia punya tanah atau dia punya warisan bukanlah di bumi ini, melainkan di dunia yang akan datang. Dan ini adalah hal yang sama yang dipahami oleh Musa. Dia tahu dia punya kehidupan kekayaan bukan di dunia ini, sehingga ketika dia meninggalkan Mesir,
dengan prospek dia akan menjadi raja, dia tidak pernah menyesali karena dia tahu surga atau warisan surgawi lah yang menjadi miliknya. Menderita bersama Kristus menjadi kesukaan baginya. Dan dia tahu ketika dia nanti akan bersukacita dengan Kristus, ketika dia akan memiliki kemuliaan surga nanti, dia punya kebahagiaan akan jauh lebih besar dari itu. Sedangkan menderita saja dia sudah bahagia, apalagi berbahagia dengan Kristus ya. Aduh, ini tidak bisa dibilang dia punya eh, kebahagiaan nanti bersama Kristus. Oke, itu yang sudah kita pelajari ya waktu lalu, sukacita dari kehinaan. Dan kita akan masuk ke sebuah topik kesalahan besar. Ini kita lihat ya, ini Musa luar biasa ya. Dia punya iman, dia punya pengertian, pengenalan akan Tuhan, sangat luar biasa. Tapi ini manusia adalah manusia yang memiliki kesalahan besar, yang memiliki suatu kesalahan ya. Sama seperti Abraham, dia adalah bapa orang beriman yang sangat luar biasa imannya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita melihat perjalanan dari Abraham, dia pun jatuh beberapa kali. Ini bukan sebuah cerita mereka, bukan sebuah hal supaya kita, aduh, mereka pun jatuh, kita pun mau sengaja jatuh ya, karena mereka pun jatuh. Tidak seperti itu ya, saudara-saudara. Tapi ini menjadi pelajaran bahwa ketika mereka jatuh, Tuhan tidak meninggalkan mereka, dan mereka bisa bangkit lagi ketika mereka berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ini ada kesalahan dari Musa, kesalahan dari Abraham yang sudah kita pelajari, menjadi pelajaran untuk kita. Baik, sebelum kita mulai tentang kesalahan dari Musa, mungkin ada tambahan dari saudara-saudara untuk apa yang sudah kita review waktu lalu. Mungkin ada yang saya miss atau ada poin-poin penting. Boleh saudara tambahkan? Ada, silakan. Oke. Kalau belum ada, mari kita mulai ya. Kita punya pelajaran untuk sahabat ini tentang judulnya sebuah kesalahan besar. Dan ini kita tahu dari Musa ya. Jadi kalau Abraham dia punya kesalahan pertama ketika dia apa namanya mengaku istrinya mengaku kepada kalau nggak salah Mesir ya, bangsa Mesir, kalau istrinya itu adiknya. Karena dia takut nanti kalau dia mengaku karena istrinya cantik, kalau dia mengaku bahwa Sarah itu istrinya, nanti dia akan dibunuh oleh orang-orang di Mesir waktu itu dan mereka akan membunuh dia dan mengambil Sarah bagi mereka ya. Karena dia takut, dia bilang itu dia adiknya. Tetapi ketika dan benar ya, seperti ya dugaan Abraham itu, Sarah diambil. Tetapi kutuk datang ya kepada bangsa itu, ancaman datang, akhirnya apa namanya eh, mereka melepaskan Abraham. Dan kedua kali lagi seperti itu ya, Abraham mengaku dia waktu itu kalau salah di Gerar ya, di Abimelek ya kalau nggak salah ya. Dia mengaku bahwa dia juga Sarah ini istri adiknya dan Tuhan menegur Abimelek itu akhirnya iya dia dua kali ya kalau kita bisa lihat dua kali dia membohongi orang-orang dengan mengaku Sarah itu sebagai adiknya bukan istrinya dua kali ya ini bapak seorang beriman tetapi gagal dua kali dengan kesalahan yang sama. Ini juga kalau kita lihat ini kegagalan Musa mirip-mirip juga seperti apa yang dialami oleh Abraham. Kita akan baca ya dia punya ini subjudulnya sebuah kesalahan besar. Ketika Musa menolak untuk disebut putra dan putri Firaun, dia melakukannya demi Kristus dan Injil. Jadi ketika Musa tolak untuk menjadi putra Firaun, dia melakukannya untuk Kristus dan Injil Kristus ya. Nah, terus lanjut. Tetapi kasusnya seperti kasus Yakub dan juga banyak kasus lainnya. Ya, seperti Yakub, dia ini seorang dibilang the prince of pangeran Allah. Pangeran Allah, waduh. Seorang pangeran Allah tetapi dia menipu apa kakaknya. Ini kesalahan mereka ini seperti ini ya.
Seperti kasus Yakub dan juga banyak kasus lainnya menunjukkan bahwa orang percaya yang paling tulus seringkali harus banyak belajar. Orang percaya yang paling tulus seringkali harus banyak belajar. Tuhan memanggil manusia untuk pekerjaannya, bukan karena mereka sempurna, tetapi agar Dia dapat memberi mereka pelatihan yang diperlukan untuk itu. Aduh, ini kutipan ini sangat mengena ya, saudara-saudara. Ini ya, Tuhan memanggil manusia untuk pekerjaan Tuhan bukan karena mereka itu sempurna, tetapi agar Tuhan dapat memberi mereka pelatihan yang diperlukan untuk itu. Aduh, jadi luar biasa ya, bisa berkata-kata ini. Tuhan pilih kita, panggil kita bukan karena kita sempurna, tapi supaya kita diberi pelajaran untuk hal itu ya. Terus dibilang, mula-mula Musa harus mempelajari apa yang belum dipelajari oleh ribuan orang yang mengaku Kristen di zaman ini. Dia harus belajar bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, kita sudah tahu bahwa kegagalan Musa adalah amarah. Kalau kita pelajari ya, ini Musa sebenarnya dibilang adalah orang paling lemah lembut di dunia. Ini Musa ini orang paling lemah lembut di dunia. Tapi kita lihat Musa gagal di mana? Di amarah. Amarah waktu apa? Ini kita akan baca sebenarnya ya, tapi kita sudah tahu dari ceritanya bahwa amarah ini ketika dia membunuh orang Mesir ya. Ketika orang Mesir itu berkelahi dengan orang Israel, ketika dia turun untuk melihat-lihat bangsa Israel, dia apa? Ketika orang Mesir itu bertengkar dengan orang Israel, dia bunuh ini orang Mesir karena marah atau ini, dan membunuh itu bukan hal yang sulit bagi Musa karena dia ini adalah seorang jenderal yang sudah pasti dia jago bela diri dan gampang sekali dia mau bunuh orang ya. Ini Musa ini hebat sekali. Nah, ini dia punya amarah, ini dia punya kegagalan di sini, dia punya kesalahan di sini. Dan kita sudah tahu juga kenapa sampai Musa tidak masuk tanah Kanaan karena amarah. Ini kalau kita lihat dari sejarah, walaupun kita belum belajar sampai di situ, kita sudah tahu bahwa Musa melakukan hal ini 2 kali. Amarah ini 2 kali ya, saudara. 2 kali. Jadi ketika dia membunuh orang Mesir dan ketika dia memukul batu itu ya, Tuhan bilang bicara aja kepada batu, tapi saking marahnya kepada bangsa Israel, saking emosinya, dia pukul itu batu dan mengeluarkan air. Dan makanya karena emosi itu, dia tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam ke tanah Kanaan. Hanya melihat dari jauh saja ya. Ini Musa ini. Kesalahannya di Sukamara. Luar biasa. Tapi kita tahu dia belajar ya, saudara-saudara. Tuhan memberi dia pelajaran. Oke, kita lanjut. Dia harus belajar bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah maju dengan metode manusia. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut di sini, mungkin ada yang mau tambahkan, saudara-saudara, sampai di kutipan ini dulu. Dia punya kesalahan adalah tentang amarah ya, yang tidak bisa dia kontrol. Ini mungkin akan ada lain lagi ya selain. Mungkin ada yang tambahan dulu sampai di sini. Bro, yang diutus mengutus itu tadi, bro, kutipannya bagus sekali. Oke, ya, silakan bro. Ya. Nah, kita lihat ada beberapa hamba Tuhan yang diutus juga ya, yang istilahnya tidak bersedia lari, bahkan kisah siapa bro yang dimakan Yunus. ikan paus Yunus. Iya. Nah, itu kan lari. Lalu siapa lagi ya? Ada beberapa contoh. Musa juga ya di awal tidak Iya, bisa Musa juga dia. berkata-kata, tidak bisa berkata-kata. Tapi kutipan ini sangat sangat menolong dan menghibur kita semua, siapapun yang belajar kebenaran Tuhan, bahwa memang kita semua penuh kekurangan, tapi Tuhan memanggil kita yang berdosa ini ya untuk pekerjaannya.
Bukankah itu suatu kehormatan? Iya, Saudara kalau diundang ke istana Merdeka, wih, exciting banget pasti. Saya percaya. Wah, diundang presiden ini. Nah, ini kita dikasih mandat oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan, dan tentunya dengan segala kekurangan yang kita miliki, ya, dan ketika kita exciting untuk terima itu, di sini ternyata dikatakan kita akan apa? Diberikan pelatihan. Bukankah ini satu hal yang indah, saudara-saudara? Artinya sudah dikasih mandat, diberikan bonus lagi. Nah, ini pelatihan yang gratis iya, buat kita. Nah, kalau kita ambil apa namanya, makna kecilnya ya, kalau bilang dikasih pelatihan, saudara, bukankah ini berbau surga, saudara? Berbau kesempurnaan, ya, aromanya aroma kesempurnaan. Karena kita dilatih oleh Tuhan untuk mendapatkan apa namanya, bisa dibilang satu kesempurnaan karena dari pelatihan-pelatihan yang kita dapat, tentunya ini yang keselatihan Tuhan loh. Ini tentunya membantu kita untuk memiliki kesempurnaan karakternya. Dan bukankah ini apa namanya, suatu hal yang indah, iya, saudara-saudara. Jadi ketika kita dipanggil, apapun bentuk keadaan kita, dengan penuh penyerahan, dengan penuh kepasrahan, kita serahkan kepada Tuhan. Segala kekurangan yang kita miliki, Dia yang akan penuhi, Dia akan lengkapi. Ya, mungkin kita uh, tidak fasih lidah, mungkin kita pengetahuan tidak terlalu padat seperti yang diharapkan ketika kita harus melakukan tugas-tugas pelayanan. Tapi Tuhan akan latih kita untuk semua dilengkapi. Sedangkan pelatih-pelatih dunia aja bisa bikin kita sempurna dalam satu kecakapan, apalagi Tuhan. Saudara-saudara, ini satu hal yang indah dan ini sangat menarik sekali. Puji Tuhan. Thank you, iya. bro. Terima kasih bro, puji Tuhan ya. Iya, kadang-kadang kita pikir, saya juga pribadi pikir, angka baiknya kalau kita sempurna dulu, baru kita apa namanya mengabarkan Injil ya, atau siaplah untuk diutus Tuhan ketika sudah, iya, udah sempurna pemahaman kita, sudah ini. Tapi ternyata bukan seperti itu ya saudara-saudara. Tuhan tidak, karena manusia adalah ketidaksempurnaan ya. Banyak kekurangan-kekurangan kita ya. Ini makanya dari ini kita belajar ya. Tuhan mengutus bukan karena kita sempurna, tetapi kita mau apa? Diberikan pelajaran, diberikan training untuk itu ya saudara-saudara. Ini luar biasa ya. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut? Ya, halo, Li. Oke, Bisa dengar? silakan. Ya, silakan. Ya, bisa. Oke. Ya, jadi kita lihat di sini memang metode Tuhan sama metode duniawi itu beda ya. Kalau dunia misalnya orang mau melamar kerja, ya kan, yang akan diterima itu orang yang lihat pendidikannya di mana, pengalamannya kerja di mana, pokoknya semua yang top-top lah begitu misalnya. Tapi kalau Tuhan justru dia tidak memilih, karena memang tidak ada manusia yang sempurna ya. Kalau dia harus pilih manusia sempurna untuk melakukan pekerjaannya, ya mungkin hanya malaikat yang bisa begitu. Tapi kita lihat sini cara Tuhan bekerja adalah waktu dia memilih orang-orang itu, justru dalam pekerjaan itu disitulah kita dibentuk gitu. Jadi kita lihat ya di sini yang seperti Musa, Abraham, ya kan, contoh-contoh itu dalam ketidaksempurnaannya, tapi waktu Tuhan memanggil mereka, disitulah Tuhan bentuk mereka. Nah, begitu juga kita ya, sometimes kita pikir ya, tadi yang kau bilang, kita merasa sepertinya, aduh Tuhan, siapalah saya gitu lah ya, maksudnya kalau bisa orang lain jo, kenapa kita gitu loh. Tapi itu an honor bahwa Tuhan mau lihat kita dan Dia mau bentuk kita. Itu tujuan Tuhan yang utama untuk memilih kita, dan kita semua kan punya bakat atau talenta masing-masing. Mungkin ada yang bisa kasih waktu tadi, mungkin ada bakat yang translate, mungkin ada bakat yang mengundang orang, mungkin ada ya macam-macam lah gitu. Tapi dari semua
talenta yang Tuhan berikan kepada kita, of course ya Tuhan mau untuk kita, kalau kita mau yang lain Tuhan akan kasih, tapi harus untuk menggunakan dalam pekerjaannya. Nah, masalahnya di sini adalah di saat Tuhan memanggil kita, jangan merasa aduh kita nggak layak, kita nggak cocok, kita punya kekurangan ini dan itu. Ya semua begitu, orang punya kekurangan. Tapi kita harus bersyukur bahwa di saat Tuhan memanggil kita, karena Dia mau bentuk kita di situ. Contoh misalnya ya, let's say saya punya pengalaman pribadi gini. Banyak kekurangan kita sebagai manusia, tapi setiap kali kita coba untuk edit bahan pelajaran atau bikin Bible study, aduh semua pelajaran yang kita pelajari itu menegur saya sendiri gitu loh, selalu ditegur Tuhan, dan disitulah Tuhan membentuk kita ya semua gitu. Dan kita rasa teman-teman yang kasih Bible study tahu apa yang saya katakan, bahwa di saat pun kita mempersiapkan Bible study, di saat kita beri Bible study, disitulah Tuhan membentuk kita dan menegur kita dengan firman Tuhan. Itu hanya contoh ya, jadi ada cara-cara yang lain yang Tuhan mau membentuk kita. Jadi we need to be thankful kalau Tuhan memanggil kita, Dia lagi mau membentuk kita. Oke, itu aja, Li. Thank you. Ya, terima kasih. Iya, kita diutus bukan karena kita sempurna, tapi memang ya seperti tadi ya, Tuhan mau membentuk kita ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak kita akan lanjut ya. Dia punya keterangan sini, dia bilang, dia harus belajar bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah maju dengan metode manusia. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Jadi ini bicara bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah maju dengan metode manusia. Nanti kita lihat ya, apa maksudnya ini. Kita selesaikan ya dia punya bacaan. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu, ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu, atau smote, dia pukul orang Mesir itu sampai mati ya. Pada sangkanya, atau dia menyangka saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Jadi saudara-saudaranya tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan dua orang anak laki-laki. Kisah 7 ayat 23 sampai 29. Kita lanjut ya saudara-saudara biar jelas ya apa yang mau dibicarakan sini. Memang benar bahwa Tuhan merancang agar umat Israel dibebaskan melalui tangan Musa. Musa sendiri mengetahui hal ini dan dia mengira bahwa saudara-saudaranya juga akan memahami masalah ini. Tapi mereka tidak memahaminya. Usahanya untuk membebaskan mereka adalah kegagalan yang menyedihkan. Dan alasan kegagalan itu terletak pada dirinya dan juga pada mereka. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dengan tangannya. Dia mengerti fakta itu, tetapi dia belum mempelajari metodenya. Dia mengira bahwa pembebasan itu akan dipengaruhi oleh paksaan. Di bawah kepemimpinannya, bangsa Israel akan bangkit dan menaklukkan penindas mereka. Tapi itu bukan cara Tuhan.
Pembebasan yang telah direncanakan Tuhan bagi umatnya adalah pembebasan yang tidak dapat diperoleh dengan usaha manusia. Waduh, ini kutipan ini adalah, kalau kita bisa dibilang, ini pembenaran oleh iman sangat banget ya, pembenaran oleh iman banget ya. Ini kita lihat ya, kenapa dia membunuh orang Mesir ini. Karena ada satu latar belakang, dia tahu bahwa dia akan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi ketika dia berumur 40 tahun, jadi 40 tahun ini mungkin sebentar lagi dia akan jadi raja ya, karena ini dia putra mahkota. Mungkin sedikit lagi sudah umur 40, sedikit lagi dia akan menjadi raja ya. Ini, dan kita lihat ya, ini karena dia sudah tahu bahwa dia akan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dia suka belusukan lah ya kalau kita bilang ya. Suka belusukan untuk kunjungi dia punya saudara-saudara bangsa Israel. Untuk melihat-lihat ya, mungkin mengatur rencanakah bagaimana supaya bisa keluar dari Mesir ya. Jadi ketika dia lihat itu, dia mengunjungi bangsa Israel, mengunjungi saudara-saudaranya yang akan dia bebaskan nanti. Dia lihat ya, ini ada pertengkaran antara orang Israel dan orang Mesir. Nah, ini apa yang dia lakukan, saudara-saudara. Akhirnya dia bunuh atau dia pukul orang Mesir itu sampai mati, dan dia pikir ini saudara-saudaranya mengerti ya bahwa dialah yang akan membawa mereka keluar dari bangsa Mesir, tanah Mesir. Tapi apa yang dia ini dibilang, orang-orang itu tidak mengerti ya. Orang-orang itu tidak mengerti tentang hal itu. Aduh. Tapi kalau kita baca eh, di keterangan Ellen White ya, tua-tua bangsa Israel sudah mengetahui akan hal itu, bahwa Musa lah yang akan membawa mereka keluar dari Mesir. Dan ini ini kalau kita baca di sini, ini orang-orang itu tidak mengerti ya tentang hal ini, bahwa Tuhan akan pakai dia untuk menyelamatkan mereka. Jadi ketika besoknya kembali dia belusukan lagi ya, mengunjungi saudara-saudaranya orang-orang Israel, dia lihat ada pertengkaran antara sesama bangsa Israel. Dan ketika dia sudah tahu mana yang salah, yang si salah bilang begini kan, ini sudah kita baca tadi. Eh, Siapa kamu? Siapa yang angkat kamu jadi pemimpin kami? Ini karena mereka tidak tahu dia akan membawa mereka keluar dari Mesir. Dia ini ya, dia kayak menantang ya. Kamu siapa berani menjadi hakim atas kami ya? Terus orang yang salah ini bilang, apakah kamu akan bunuh saya juga seperti kamu bunuh orang Mesir kemarin? Waduh, ini dengar perkataan ini, Musa takut dan dia lari ke tanah Midian kan. Ini karena dia tahu ini orang ini pasti akan melapor bahwa dia membunuh orang Mesir. Jadi dia lari ke tanah Midian, dan kita tahu di situ dia mendapatkan 2 orang anak laki-laki di sana ya. Ini jadi rencana ini, makanya dibilang rencana Tuhan bukan rencana manusia. Jadi Musa ini mengerti bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tapi caranya itu adalah cara dari mana mungkin dia yang akan mengatur, ada paksaan di sana ya, ada sedikit paksaan di sana. Mungkin bangsa Israel akan apa? Berperang dengan bangsa Mesir. Kemungkinan dia akan bisa melatih ini bangsa Israel untuk bisa berperang, karena ini dia orang yang sangat eh, ahli dalam perang, dia seorang jenderal, dia bisa melatih orang Israel untuk bisa melawan orang Mesir. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel sudah lebih banyak dia punya jumlah dari bangsa Mesir ya. Otomatis dalam logikanya bisa ya, ini pasti bisa. Saya bisa latih ini bisa melatih tentara Israel dan bisa melawan bangsa Israel, bisa melawan bangsa Mesir dan bisa keluar dari tempat itu ya. Ini ini jadi dia pikir dia akan memimpin bangsa Israel untuk bangkit dan apa? Menaklukkan bangsa Mesir ya. Tetapi ini cara Tuhan bukan cara dia ya. Dia bilang sini, Musa mengerti fakta itu bahwa dia akan membebaskan bangsa Israel. Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tapi metodenya dia belum tahu.
dia belum mempelajari tentang metode Tuhan. Metode Tuhan bukan seperti itu. Tidak ada apa? Sedikit pun usaha manusia untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukan dengan cara berperang, bukan dengan paksaan ya. Tapi cara Tuhan adalah cara Tuhan ya. Ini kita lihat. Cara Tuhan adalah apa? Menggunakan kuasanya sendiri untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Seandainya saudara-saudara, seandainya kalau Musa menggunakan caranya dia, metodenya dia, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tentu di Keluaran 20 ayat 1 dan 2 tidak akan ada tulisan seperti ya itu ya. Akulah yang membawa engkau keluar dari Mesir dari tempat perbudakan. Tetapi mungkin di situ ada nama Musa ya. Mungkin Musa akan jatuh karena orang-orang akan menyanjung dia bahwa dialah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan Tuhan. Makanya ini ya, selalu bagaimana kita ini ya pekerjaan Tuhan itu harus dilakukan oleh Tuhan sendiri, bukan dengan usaha manusia. Oke, ini luar biasa ya. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara tentang bagaimana metodenya Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir? Ini ada pelajaran lain juga ya. Ada yang mau tambahkan atau mau komentar pertanyaan sampai di sini? Ya, Ya, silakan. Silakan. ya. Jadi kita lihat di sini Ceritanya berulang-ulang ya antara dari cerita Abraham dengan Musa. Kita lihat persamaannya di situ yang selalu ditekankan oleh Wagner di sini, yang Ya. mana setiap kali Tuhan mau melakukan sesuatu terhadap kita dan kita mau bantu Tuhan, Iya. disitulah Ya, selalu terletak kesalahan. Betul. Abraham dijanjikan anak, terus akhirnya anaknya belum ada, Sarah belum hamil. Jadi berusaha bantu Tuhan untuk supaya apa yang Tuhan bilang akan terjadi. Musa tahu Musa tahu ya bahwa dia yang akan membebaskan bangsa Israel dari Mesir gitu. Tetapi ini pelajaran ya untuk kita, manusia itu memang kurang sabar gitu. Jadi akhirnya Musa pikir, oh ya karena saya yang akan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, ya mau bagaimana keluarnya gitulah ya. Apakah kita mau keluarkan, maksudnya dengan cara bagaimana Tuhan mau kasih keluarkan? Mungkin karena dia bukan mungkin ya, dia karena seorang jenderal, dia berpikir mungkin caranya harus dengan kekerasan atau berperang atau saling mengalahkan lah, bangsa Israel bisa dibentuk jadi pasukan lah untuk mengalahkan Mesir, atau jadi pikiran kita itu selalu beda dengan jalan Tuhan gitu. Jadi di saat Musa mau menggunakan pikirannya sendiri, jalannya sendiri, disitulah selalu terletak kegagalan manusia. Nah ini juga kita lihat ya kenapa harus Tuhan yang membebaskan mereka, karena Mesir itu melambangkan dunia dan dosa, jadi harus dengan kuasa Tuhan untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa seperti bangsa Israel di Mesir gitu. Bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan usaha manusia, tetapi semua itu dengan kuasa Tuhan. Karena kita kan lagi belajar gospel ya, Injil. Ya. Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Jadi kita lagi belajar Injil teman-teman, dalam cerita Musa. Inilah Injil itu yang mana bukan dengan pikiran kita, bukan cara kita, usaha kita, tapi semua dengan kuasa Tuhan untuk membebaskan kita gitu loh. Dan seperti Musa ya, walaupun dia tahu, dia harus tunggu waktunya Tuhan untuk apa Tuhan mau bilang bagaimana. Karena yang Musa lakukan itu dia tidak pernah bertanya sama Tuhan, dia tidak konsultasi dengan Tuhan, dia hanya berpikir dengan cara itu. Begitu juga lah Abraham, tidak pernah konsultasi Tuhan, apakah saya harus ke Hagar atau gimana. Tapi kan Tuhan bilang hanya melalui Sarah gitu. Jadi di saat kita mulai mencoba menggunakan pikiran kita, cara kita, tidak bertanya sama Tuhan, bergantung pada pikiran kita sendiri, saya lihat selalu di situ letak kegagalan yang kita harus belajar banyak dari Abraham dan juga Musa sendiri. Oke, thank you, Li. Ya, thank you. Kalau saya jadi Musa, saudara-saudara, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Karena kalau dipikir-pikir logikanya seperti itu. Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dengan apa? Dengan bagaimana
Kalau bukan dengan jalan itu, kalau saya pikir satu-satunya jalan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, yaitu yaitu melatih tentara dan lawan mereka. Cuman itu, kalau logikanya itu ya, itu yang harus saya lakukan. Dan saya memiliki kapabilitas di situ. Saya memiliki kemampuan itu. Saya memiliki kemampuan untuk latih bangsa Israel dan itu pasti bisa dengan metode, dengan cara itu ya. Karena itu ya memang seperti itu. Sama seperti Abraham ketika ini dibilang dijanjikan memiliki anak lewat Sarah, tapi ini sudah beberapa tahun berlalu dari janji itu, sudah 10 tahun, apa yang Tuhan janjikan enggak datang-datang. Pikirnya kan logikanya, bagaimana kalau tetap ini benih Abraham, tapi kita ambil eh, istrinya atau dari perempuan lain ya, enggak perlu dari Sarah, yang penting benihnya benih Abraham. Namanya kan keturunan Abraham. Logikanya masuk, sangat masuk, bisa itu keturunan Abraham. Tapi Tuhan bilang harus dari Sarah. Makanya kita tidak, kita kadang-kadang kurang melihat kuasa Tuhan ya, atau menganggap remeh kuasa Tuhan itu. Kita tidak berpikir sampai, Tuhan mampu loh membuat apa namanya kandungan yang sudah mati menjadi hidup lagi. Tuhan mampu loh untuk membuat bangsa Israel keluar dari Mesir, nggak harus berperang. Waduh, dengan cara apa? Luar biasa ya ini. Makanya ini bagaimana kita menghargai akan kuasa Tuhan. Makanya ada juga gospel in creation, harus selalu mengingat tentang kuasa Tuhan dari penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi cuma dengan firman. Aduh, ini cuma bicara tumbuh-tumbuhan jadi, cuma bicara langit jadi. Bagaimana bisa ini, kuasanya besar sekali ya ini. Makanya ini kita harus belajar, ini Injil ini adalah mempelajari tentang kuasa Tuhan. Mempercayai kuasa Tuhan itu sangat besar dan bisa bekerja untuk saya ya. Dan ini satu-satunya yang bisa membuat kita bebas dari dosa adalah kuasa tersebut yang menjadikan langit dan bumi. Kuasa ini juga yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu suatu hal yang kalau kami bilang ya kacang-kacang ya, atau mudah sekali. Sedangkan menciptakan langit dan bumi dia bisa cuma dengan firman, apalagi membawa bangsa Israel keluar dari Mesir gampang sekali. Dan inilah yang kita tidak mengerti dari apa? Metodenya Tuhan. Jadi sama dengan apa namanya? Ini ya seperti bilang tadi oleh Joy, keluar dari perbudakan dosa. Kadang-kadang kita berusaha dengan apa? Kekuatan sendiri untuk, aduh saya mau berhenti berbuat dosa. Saya berusaha begini, berusaha begitu. Mungkin 1-2 hari kita berhasil, tapi hari ketiga kita gagal. Nah, makanya bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan apa? Dengan kuasa Tuhan agar kita bisa keluar dari dosa juga ya, saudara-saudara. Oke, ada lagi saudara-saudara mau tambahkan sebelum kita lanjut? Ini menarik sekali ya. Oke, kita lanjut ya, kalau belum ada. Ini subjudulnya pelajaran untuk kita. Ini luar biasa ya. Pelajaran untuk kita. Dengan kegagalan Musa ini, kita belajar banyak tentang sifat pekerjaan yang Tuhan tawarkan untuk dilakukan bagi bangsa Israel. Dan tentang warisan yang akan diberikannya kepada mereka. Jika itu adalah pembebasan dari perbudakan fisik belaka yang dia rancang untuk mereka, dan jika mereka hanya akan dituntun ke warisan duniawi yang sementara, maka itu bisa dicapai dengan cara yang dimulai oleh Musa. Ini yang sudah dibilang tadi ya. Kalau ini katanya eh, pembebasan ini hanya bersifat perbudakan fisik ya, mau keluar dari perbudakan fisik, ini terus akan dijanjikan warisan dunia itu tanah Kanaan, itu tanah yang betul-betul di situ ya. Kita sudah mengerti ya. Sebenarnya ini tanah Kanaan surgawi. Tapi kalau misalnya itu hanya sebuah tanah yang tanah Kanaan yang literal di sana dan perbudakan fisik literal, ini cara Musa ini sudah pas. Sudah pas. Cara Musa ini sudah pas untuk apa? Dilakukan. Ini bisa pakai cara Musa ya dengan melatih bangsa
dengan melatih bangsa Israel dan mereka apa? Bisa keluar dari Mesir. Tapi ini apa? Tapi ini adalah pembebasan dari apa? Perbudakan secara spiritual ya, saudara-saudara, bukan secara literal tapi secara spiritual. Mereka akan keluar dari perbudakan dosa, terus mereka akan dituntun ke warisan surgawi, yaitu tanah Kanaan surgawi, bukan yang sementara, bukan yang literal. Makanya cara Musa tidak bisa dipakai. Ini harus menggunakan apa? Cara Tuhan atau menggunakan kuasa Tuhan. Terus dia lanjut ya. Orang Israel sangat banyak dan di bawah kepemimpinan Musa, bangsa Israel bisa saja menaklukkan mereka atau menaklukkan Mesir. Itulah cara di mana harta duniawi diperoleh. Jadi ini ya, atau ini di bahasa Inggrisnya early possession, bukan harta dunia. Iya, warisan dunia akan diperoleh ya dengan cara ini ya, early possession ini. Tetapi kita sudah tahu ini adalah everlasting possession. Ini atau harta kekal atau warisan kekal yang akan kita miliki ya. Warisan kekal yang dimiliki dan keluar dari bukan hanya perbudakan fisik tapi apa? Perbudakan dosa. Maka hanya harus dilakukan dengan apa? Dengan kuasa Tuhan atau dengan metode Tuhan. Kita lanjut ya, dia bilang, sejarah memberikan banyak contoh di mana suatu bangsa kecil melepaskan diri dari kekuasaan bangsa yang besar. Ini sejarah sudah berikan banyak ya hal-hal, banyak orang bangsa kecil bisa lepas dari kekuasaan yang besar, atau banyak bangsa yang merdeka ya, dari ketika mereka itu bangsa yang kecil bisa merdeka dari bangsa yang besar. Kayak seperti bangsa bangsa Indonesia, mereka bisa melawan apa? Penjajah Belanda waktu itu ya, walaupun mereka hanya menggunakan bambu runcing dengan senjata apa adanya, bisa apa? Berhasil merdeka dengan bangsa yang sudah maju ya. Ini banyak sejarah bilang ya. Berarti bangsa Israel juga bisa lakukan seperti itu ya, untuk bisa keluar dari Mesir ya. Tapi di sini bilang, tetapi Allah telah menjanjikan kepada Abraham dan keturunannya suatu warisan surgawi dan bukan warisan duniawi. Dan karena itu hanya dapat diperoleh melalui agen-agen surgawi. Adapun warisan yang ditugaskan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel adalah warisan yang sama yang dijanjikan kepada kita. Dan hal-hal yang terjadi pada mereka dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ini adalah pelajaran untuk kita, saudara-saudara. Ini pelajaran untuk kita adalah ini warisan atau apa yang diberikan apa yang seperti cerita Musa ini bukan suatu hal duniawi tapi surgawi, di mana itu tidak bisa dilakukan oleh apa? Oleh usaha kita, tetapi harus oleh usaha surgawi atau kuasa Tuhan. Ini mau keluar, ini makanya ini pelajaran, ini katanya bangsa Israel apa apa namanya, pelajaran bangsa Israel adalah dituliskan untuk peringatan bagi kita yang hidup di waktu zaman akhir telah tiba. Jadi bagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, begitu juga kita yang hidup di akhir zaman, bagaimana kita bisa keluar dari perbudakan dosa adalah bukan menggunakan kekuatan kita manusia. Bukan dengan menggunakan kita punya kepintaran, kita punya logikanya seperti ini, seperti itu. Tetapi harus menggunakan apa? Kuasa Tuhan. Ini karena warisan kita, warisan kepada Abraham, warisan yang dijanjikan kepada Abraham adalah warisan yang sama juga yang dijanjikan kepada kita. Jadi iman yang sama yang dimiliki Abraham harus juga menjadi iman yang sama yang menjadi milik kita, sehingga kita sama-sama bisa memperoleh warisan atau everlasting possession yang dijanjikan kepada kita. Nah, oke. Sampai sini saudara-saudara, mungkin ada yang mau tambahkan. Ini pelajaran untuk kita ya. Pelajaran untuk kita adalah bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ada yang mau tambahkan? Ini luar biasa ya. Oke. Kalau belum ada,
kita lanjut ya, saudara-saudara. Ini eh, dia punya subjudulnya masalah tenaga kerja dan perbaikannya atau obatnya ya, di remedy, labor troubles. Oke, kita baca ya. Saat ini kita menemukan kondisi yang sangat mirip dengan yang ada dalam kasus bangsa Israel atau anak-anak Israel. Tentunya sistem keringat berlaku pada saat itu seperti halnya sejak saat itu ya. Seperti ini saya coba cari ya, ini sweating system. Sweating system ini ya seperti ini ya, dijelaskan. Jam kerja yang panjang, kerja keras yang hanya sedikit, kerja keras yang hanya sedikit atau tanpa bayaran adalah aturannya. Jadi ini kondisi yang dialami oleh bangsa Israel di dalam perbudakan Mesir itu, ada dia punya namanya sweating system ya, atau sistem keringat. Ini mereka harus bekerja, kerja keras, terus jam kerjanya lebih panjang. Mungkin kalau kita kerja saat ini kan mungkin 8 jam. Mereka itu lebih dari 8 jam. Kadang-kadang sampai 16 jam. Panjang dia punya waktu, terus bayarannya sedikit atau tidak ada tanpa bayaran. Ini dia punya rule-nya seperti itu. Aturannya sweating system itu seperti itu. Atau ini sebenarnya adalah perbudakan ya. Ini bahasa Alkitabnya adalah perbudakan. Tapi mungkin bahasa modernnya sweating system. Ini yang dialami oleh apa? Bangsa Israel waktu itu. Terus dibilang, negara tidak pernah menindas buruh lebih keras daripada saat itu. Ini atau kapital ini yang berkuasa waktu itu tidak pernah menindas buruh lebih keras dari saat itu ya, waktu bangsa Israel. Ini memang perbudakan yang luar biasa ya. Dan pemikiran wajar kaum tertindas pada saat itu, seperti sekarang ini adalah bahwa satu-satunya cara untuk menjamin hak-hak mereka adalah dengan menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Jadi orang-orang yang ditindas atau para budak, mungkin kita sering kalau pernah melihat film-film perbudakan, jadi cara mereka untuk bebas dari perbudakan adalah apa? Melawan perbudakan itu dengan kekerasan atau menghadapi kekerasan dengan kekerasan ya. Ini jadi cara untuk keluar dari perbudakan itu adalah melawannya dengan kekerasan ya. Terus dibilang, tapi jalan manusia bukanlah jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan adalah satu-satunya jalan yang benar. Ini my way is not your way. Jalanku bukanlah jalanmu ya, ini Tuhan bilang. Dan dibilang jalan Tuhan adalah apa? Satu-satunya jalan yang benar. Aduh, ini bagaimana jalan Tuhan itu? Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa orang miskin dianiaya dan diinjak secara kasar. Tetapi sangat sedikit dari mereka yang mau menerima metode pembebasan Tuhan. Tidak seorang pun yang menghukum akan penindasan, tidak seorang pun yang menghukum akan penindasan orang miskin oleh orang kaya lebih keras daripada yang dilakukan dalam Alkitab, karena Tuhan adalah teman orang miskin. Aduh, ini. Jadi, ini saudara-saudara tentang bagaimana apa yang terjadi di waktu di zaman bangsa Israel di Mesir. Mereka ditindas ya seperti budak. Dan untuk keluar dari perbudakan itu harus menggunakan kekerasan. Tetapi dibilang sini, jalan Tuhan bukan jalannya manusia ya. Bukan jalan. Jadi cara Tuhan bukan dengan kekerasan. Bukan dengan kekerasan. Dan ini dibilang ya, tidak seorang pun yang menghukum akan penindasan orang miskin oleh orang kaya lebih keras daripada yang dilakukan dalam Alkitab, karena Tuhan adalah teman orang miskin. Tuhan sangat apa? Mengasihi orang miskin ya, saudara-saudara. Dan banyak pelajaran di Alkitab yang banyak orang kaya dihukum ya karena menindas orang miskin. Dan ini bagaimana orang miskin untuk kalau misalnya kita ya orang miskin ini mau dianiaya atau dilakukan secara tidak baik atau diperlakukan secara tidak seharusnya, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Cara Tuhan adalah bukan melawan kekerasan dengan kekerasan, tetapi menggunakan metode Tuhan ya.
metode Tuhan. Baiklah, misalnya kalau kita diperlakukan secara tidak baik, bukan kita melawannya dengan cara seperti itu tidak baik, tetapi menggunakan cara Tuhan yang lebih baik ya. Yaitu cara Tuhan adalah jalan satu-satunya yang benar. Bagaimana apa? Biarlah Tuhan yang bekerja, bagaimana Tuhan yang melakukan, kalau Tuhan yang melakukan pembalasan bukanlah kita, tetapi Tuhanlah yang melakukan pembalasan ya saudara-saudara. Oke, sampai di sini ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Mungkin kita punya sampai di sini ya. Sampai di kutipan ini dan kita akan lanjut besok bila tidak ada halangan. Ada yang mau tambahkan dari pelajaran yang kita sudah pelajari atau subjudul yang kita sudah baca barusan ya? Ya, oke. Halo. Ya, silakan Bing. Ya, selamat pagi, selamat sahabat untuk teman-teman Ya, yang selamat ada sahabat. di Indonesia. Ya, melihat kisah Musa ini ya, dan bagaimana penjelasan dari bacaan yang kita pelajari pada pagi hari ini muncul ya di dalam pikiran saya. Apakah ketika kita betul-betul konsekuen dengan pelajaran yang sedang kita pelajari saat ini, apakah itu tidak akan membuat kita kelihatan seperti orang yang benar-benar bodoh gitu. Karena ketika kita mau betul-betul melakukan pekerjaan Tuhan, itu betul-betul kita lepas dari ide baik ya, ide-ide baik, logika-logika baik. Di mana kita diarahkan untuk menunggu bagaimana Tuhan bekerja. Teman-teman, kalau kita bandingkan ya dengan apa ya, kisah Abraham. Abraham mengambil Hagar itu logika baik loh, itu disetujui oleh istri. Begitu juga dengan Musa, menggunakan kekerasan, ya itu adalah satu yang biasa dalam penaklukan sesuatu gitu. Musa dibawa dengan logika-logika yang tentu dia belajar dari Mesir ya. Nah teman-teman, jadi pertanyaan saya, ya ini renungan ya untuk kita, apakah kita tidak akan benar-benar datang di pada posisi kita akan kelihatan jadi bodoh sekali gitu untuk atau dianggap bodoh karena kita tidak melakukan apa-apa yang logis di pandangan orang gitu atau yang pantas di pandangan orang dan hanya mau menantikan gitu rencana Tuhan. Mungkin itu dulu. Ya, Bing. Ya, thank you, Bing. Betul. Ini sama seperti Musa juga ketika dia memilih untuk tidak menjadi raja atau menjadi Firaun dan lebih memilih untuk meninggalkan Mesir ya, meninggalkan Mesir daripada menjadi raja. Itu banyak yang orang bilang nggak ada kata bodoh adalah yang paling halus. Ini apa namanya? Aduh, gimana ya dibilang? Kata bodoh itu sudah paling halus. Itu ada banyak kata-kata yang lebih kasar sebenarnya dari itu yang dibilang. Saya pun kalau mau bilang mau lihat Musa seperti itu, aduh bodoh sekali ini orang ini sudah mau menjadi raja. Kenapa dia tinggalkan itu demi hal yang nggak pasti? Setelah tinggalkan jadi raja, tinggalkan Mesir dan harusnya menjadi raja, dia 40 tahun dia di mana? Di padang belantara jadi gembala. Luar biasa, jadi dari mau jadi raja menjadi gembala itu suatu hal yang bodoh ya. Sama seperti Ebing bilang juga tadi ya. Kadang-kadang kalau kita mau lihat ini bodoh sekali kalau kita memilih seperti ini ya. Karena apa yang mereka lakukan seperti Abraham dan Musa lakukan ini hal-hal yang biasa dilakukan kan. Untuk membebaskan manusia dari membebaskan perbudakan tentu harus menggunakan kekerasan. Tapi tidak menggunakan seperti itu dan itu kelihatan di pandangan manusia seperti bodoh dan kadang-kadang dengan mendengar apa yang orang bilang, kadang-kadang kita baru dengar itu sudah jatuh di situ ya. Itu yang menjadi
perenungan kita ya saat ini, saudara-saudara. Hanya dengan mendengar olokan orang, kita sudah apa? Sudah down di situ, saudara-saudara. Biasa. Nah, ini ada titipan yang dikasih oleh Brother Onang. Dia bilang, kalau Musa takut kehilangan kuasa atau takut miskin, dia tidak akan meninggalkan istana Mesir. Berkelompok dengan orang-orang tanah Goshen, menjadi kehidupan di gurun begitulah, menjalani kehidupan di gurun begitu lama. Musa cuma takut kehilangan penyertaan Allah, karena itu hal yang paling penting dalam hidupnya. Ah, ya, betul sekali. Inilah hal yang diketahui dia ya. Makanya dia tidak takut menjadi miskin karena dia tahu di masa depan ada hal yang lebih dari ini ya. Makanya di masa depan dia tahu hal yang lebih dari menjadi seorang raja adalah menjadi bagiannya. Luar biasa. Oke, ada yang mau tambahkan tadi lagi? Dari Esrom, silakan. Saya boleh. Oh ya, silakan, Saya silakan. istrinya Oh ya, silakan. Silakan. Wira ya. Jadi dari topik ini saya jadi teringat kembali, ini sepertinya menguatkan kembali satu iman yang Tuhan kasih. Karena dari pelajaran Musa ini saya akhirnya berani meninggalkan karir di Jakarta. Pada waktu itu sebenarnya saya baru naik gaji, tapi panggilan untuk saya untuk keluar dari Jakarta untuk bergabung di pekerjaan misi itu kuat sekali. Nah, pada waktu itu saya boleh ya sedikit Iya, bersaksi ya. silakan. Iya, silakan. Ya. Nah, jadi pada waktu itu saya itu masih kayak seperti tawar-menawar sama Tuhan. Karena saya mendapatkan pekerjaan itu sedetil-detilnya itu seperti apa yang saya minta sama Tuhan. Nggak mungkin juga saya meninggalkan hanya gara-gara euforia teman-teman yang bergabung ke misionaris. Nah, waktu itu saya harus punya satu tanda yang benar-benar kuat gitu dari Tuhan, apakah memang benar ini saya harus keluar. Karena saya bekerja itu juga bukan untuk diri saya sendiri, saya perlu menolong orang tua kan. Dan apalagi pekerjaan yang Tuhan kasih selama 6 tahun saya bekerja itu tepat seperti apa yang saya minta dan itu Tuhan berikan. Nah, waktu itu saya hitung-hitung sama Tuhan. Tuhan, kalau saya memang benar mau dipanggil Tuhan untuk pelatihan misionari, saya itu harus membayar pelatihan ini sekitar 4 juta. Lalu saya masih ada hutang. Lalu saya perlu untuk mengisi keperluan orang tua. Saya hitung-hitung totalnya. Dan waktu itu nggak mungkin dengan gaji saya, dengan THR nanti waktu Desember itu juga nggak akan nutup karena sekian puluh juta saya hitung. Nah, waktu itu sekitar bulan Maret kalau nggak salah. Sekitar bulan Maret saya hitung-hitung sama Tuhan. Dan saya sudah hitung dan saya bilang, Tuhan ini loh, segini loh yang saya butuhkan. Lalu saya sudah tutup, saya serahkan sama Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki pasti buka jalan. Mungkin selang 2 bulan, kalau nggak salah itu bulan Mei, itu bonus kantor itu turun dan angkanya plus gaji saya bulan itu persis dengan apa yang saya hitung, sekian puluh juta. Nah, saya kan jadi bimbang di situ. Waduh, ini artinya gimana ya? Wah, padahal saya baru naik gaji pada waktu itu. Bingung juga. Wah, akhirnya saya beresin dulu kewajiban-kewajiban saya, tinggal satu-satunya saya jadi resign atau tidak. Sampai saya harus temui teman-teman saya yang sekiranya memang dulu pernah seperti Raymond Tengkano ya, Kak Sandy yang punya HCBN, saya datengin. Itu juga tidak menguatkan saya, justru kamu nggak usah di dalam pekerjaanmu pun kamu juga bisa jadi misionari, jangan gegabah meninggalkan hanya gara-gara ikut-ikutan. Jadi saya justru nggak mendapatin, tapi karena saya mengingat pelajaran Musa ini, dan saya ingat kalau Tuhan sudah ngasih sedemikian detailnya apa yang saya butuhkan, berarti saya punya jaminan bahwa hidup saya di depan, sekalipun saya tidak bekerja di pekerjaan yang memenuhi kebutuhan saya, Tuhan sendiri pasti akan memenuhi dan saya tidak akan kekurangan. Itu yang membuat saya jadi kayak dikuatkan dengan pelajaran Musa. Musa tidak mengambil
sedikit pun keuntungan dunia, karirnya dia sebagai Firaun di kemudian hari, tapi dia menderita bersama umat-umat Tuhan. 40 tahun ya, dia di Betul. istilahnya di coaching. Nah, saya waktu itu pelatihan di Amazing Faith, AVI itu sekitar 4 bulan. Saya sepertinya butuh sekitar 4 bulan mungkin. Kalau Musa 40 hari, 40 tahun, saya mungkin perlu 4 bulan saja pikiran saya dibersihkan dari karena kan saya tinggal di Jakarta di metropolitan, itu penuh dengan persaingan, kekhawatiran, uang segitu pun nggak akan sudah gaji besar pun itu sepertinya kurang terus. Jadi kekhawatiran itu sepertinya menghimpit, persaingan sepertinya ketat di sana. Dan saya perlu ini pikiran saya dibersihkan, istilahnya baru kemudian saya diisi dengan iman-iman yang akan menguatkan langkah-langkah saya sekalipun dalam kekurangan Tuhan menyediakan. Nah, jadi dengan pelajaran ini kemudian juga tentang Musa dan pengalaman pribadi ini kembali menguatkan iman saya, karena dalam perjalanan bahkan kita bekerja di misi pun kadang kan masih kadang penggodaan juga banyak. Tapi ketika ingat lagi masa lalu, oh iya, Tuhan sudah kasih jaminan bahwa itu dipenuhi. Berarti dengan sesuatu yang mungkin saya butuhkan pasti Tuhan akan penuhi di masa depan. Nah, terima kasih untuk ini menguatkan saya kembali. Terima kasih. Terima kasih, Sister. Siapa tadi lupa? Wira. Wira ya, Sister. Ya. Sudah menguatkan kami ya dengan kesaksiannya seperti kisah Musa tadi ya yang sudah kita baca, luar biasa ya. Itulah ya bagaimana nggak gampang ya untuk melakukan hal itu, saudara-saudara, meninggalkan hal-hal itu kayak pekerjaan. Makanya ada kutipan di atas tadi yang yang sebelumnya kita sempat baca itu apa namanya, mana ya, kalau nggak salah ini ya, ini yang warna kuning ini. Ketika umat-umat pada hari-hari ini dipanggil untuk menerima kebenaran yang tidak populer dengan mengorbankan posisi mereka, ini kayak pekerjaan atau apapun ya, adalah lebih baik bagi mereka untuk mengingat akan kasus Musa. Jadi kadang-kadang kita memilih untuk melayani Tuhan ya, banyak hal yang harus kita lakukan, harus kita tinggalkan ya, seperti ini ya. Tetapi kita meninggalkan ini dan tidak merasa khawatir sama seperti Musa. Karena apa? Kita tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang akan kita miliki dari saat ini ya. Ada warisan kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Jadi ini makanya ini ya, Musa sangat mengerti hal itu, makanya dan dia mengenal Tuhan, makanya tidak ada penyesalan sedikit pun ketika dia meninggalkan Mesir dengan prospek menjadi Firaun dan prospek menjadi Firaun dan menjadi seorang gembala. Tidak ada penyesalan sedikit pun karena dia tahu masa depannya seperti apa. Ini makanya di ayat pertama dia bilang apa? Karena iman maka Musa menolak disebut anak putri Firaun karena lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesalahan dosa. Ini saudara-saudara, iman lah ya bicara di sini, saudara-saudara. Karena iman, Abraham rela untuk mengorbankan anaknya. Ini semuanya iman. Iman itu adalah bagaimana kita percaya akan apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan, dia akan memberikan apa? Tanah perjanjian kekal. Dia akan memberikan hidup yang kekal. Dan ini benar-benar dimengerti oleh Abraham, benar-benar dimengerti oleh Musa. Dan kita tahu mereka adalah manusia biasa yang sama seperti kita. Mereka juga apa? Jatuh bangun, saudara-saudara. Tetapi dengan kejatuhan mereka, dengan kegagalan mereka adalah apa? Menjadi pelajaran untuk kita. Dan dari kegagalan mereka juga kita bisa belajar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Walaupun kita jatuh, Dia akan memberikan kita solusi jalan keluar dan Dia akan membawa kita kembali ke apa yang Dia maksudkan ya. Dengan kegagalan kita belajar bahwa kita tidak boleh menggunakan dengan kekuatan kita untuk melakukan apa yang Tuhan sudah rencanakan.
Pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhanlah yang melakukannya, bukan dengan usaha kita ya saudara-saudara. Oke, mungkin ada tambahan lagi sebelum kita akan tutup. Tadi ada yang mau tambahkan, silakan. Dari pelajaran ini. Masih ada saudara-saudara? Oh, ya, Bing, silakan sebelum kita berdoa. Silakan. Ya, jadi teman-teman ya, kalau kita melihat cerita ini, bisa dibilang Musa ini bodoh sekali ya. Tapi kita tahu bersama langkah yang dibuat oleh Musa itu adalah langkah iman. Jadi sekalipun kelihatan bodoh, tapi langkah iman itu nggak bodoh ya. Di hadapan Tuhan dan hasilnya juga memang kita bisa saksikan ya ceritanya. Iya. Namun teman-teman yang perlu dipertimbangkan sekarang adalah bagaimana kalau itu adalah langkah fanatik ya. Iya. Bukan langkah iman. Karena Betul. fanatik dan iman ini mirip loh. dari Betul. tindakan ini bisa sama sekali gitu. Nah teman-teman, bagaimana kita bisa lebih jelas memahami tentang kita bukan langkah fanatik itu. Ini yang kita lakukan ini bukan langkah fanatisme. Karena kita tahu bersama ya, ini mirip, tapi ini harus dihindari, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa, masih ada waktu untuk mendiskusikannya, bagaimana kita bisa membedakan. Oke, itu aja, Le. Iya, terima kasih, Brother Ebing. Jadi ini ada langkah iman dan langkah fanatik. Mungkin langkah fanatik yang pernah saya alami ya saudara-saudara, pengalaman saya sendiri. Dan saya menganggap itu adalah langkah iman. Tapi setelah saya lihat itu bukanlah langkah iman, tetapi langkah fanatik. Mungkin sama seperti Sister Wira juga ya, dia pernah meninggalkan kerjaan. Saya juga pernah meninggalkan kerjaan di saat, kalau mau dibilang pekerjaan saya sudah bagus ya, saat itu saya tinggalkan karena saya menganggap ya itu langkah iman ya saudara-saudara, langkah iman. Tapi setelah berjalan waktu saya tahu itu adalah langkah fanatik. Nah, mungkin bagaimana ini menarik sekali ya dari pertanyaan dari Ebing, sangat bagus sekali. Bagaimana kita bisa tahu ini adalah langkah iman atau ini adalah langkah fanatik? Karena memang ya saudara-saudara, ini susah sekali susah sekali ya kalau untuk membedakan hal itu ya, susah sekali untuk membedakan hal itu. Mungkin ada saudara-saudara yang ada pendapat dari teman-teman sebelum kita akan tutup dan berdoa. Bagaimana kita bisa membedakan ini langkah iman seperti Musa atau langkah iman seperti tadi Sister Wira, dan ada juga langkah fanatik. Bagaimana kita bisa bedakan hal itu? Boleh saya sedikit? Oh ya, silakan Sister. Ya, silakan. Mungkin ini juga bukan jawaban ya, tapi mungkin sedikit membuka membuka jawaban. Kalau fanatik itu seperti kecenderungannya akan membuat pilihan kita itu akan kayak menghukumi atau menghakimi pilihan orang lain. Jadi misalkan saya ini pergi misionaris, kok kamu nggak keluar sih dari pekerjaan? Aku sudah loh. Nah, jadi jadi menganggap bahwa apa yang menjadi pilihan kita itu harusnya juga dipilih orang lain gitu. Jadi betul. Jadi kayak kefanatikan. Nah, kalau misalkan tadi pengalamannya Bro, seolah-olah itu langkah yang salah ya gitu ya. Mungkin perlu di-refresh kembali alasannya kenapa keluar kan? Kenapa keluar dengan itu kan? Jadi mengingat. Saya juga begitu. Kadang kan kadang nih ya di dalam kejenuhan kita punya pekerjaan misi kan kadang kayak teringat kembali Mesir, istilahnya begitu. Tapi begitu kita mengingat kembali peristiwa itu, kemudian mengingat kembali pengalaman-pengalaman iman orang-orang yang dipilih Tuhan, itu jadi kayak kuat kembali. Oh iya ya, sebenarnya tugas itu untuk saya, bukan untuk
menjadi kefanatikan menghakimin orang lain. Oh, kamu masih kerja di kantoran, kamu keluar kan gitu. Jadi itu hanya membuka saja ya bentuk kefanatikan yang seperti ya langkah imannya mengingat kembali Tuhan awalnya memanggil kita. Itu sih. Jadi kita kembali fokus. Tuhan akan menguatkan lagi gitu kita di dalam kegoyahan perjalanan iman kita. Itu sih. Iya. Oke, terima kasih Sister Wira. Betul, ini betul sekali ya. Jadi kalau kita lihat ya, memang langkah fanatik ya sama seperti Sister Wira bilang tadi ya. Kadang-kadang seperti saya ya keluar dari tempat kerja. Itu ada pikiran dari saya, kenapa orang itu si A yang sudah tahu misalnya kenapa saya keluar atau latar belakangnya, dia punya istilahnya kebenaran yang saya tahu saat itu, dia juga sudah tahu kenapa dia nggak keluar, nggak seperti saya seperti itu. Dan hasil akhirnya selalu seperti ini, mungkin saudara-saudara ya. Kalau ini menurut saya, saudara-saudara lain bisa tambahkan. Itu kalau kita melakukan berdasarkan kefanatikan, akan ada penyesalan di belakang ya. Akan ada penyesalan di belakang. Kenapa saya melakukan ini? Tetapi kalau kita melangkah karena iman sama seperti Musa. Tidak ada penyesalan sedikit pun apa yang kita sudah lakukan sebelumnya. Jadi mungkin saat itu kita nggak bisa melihat ya. Tetapi hasil akhirnya kita bisa lihat di situ ya. Apakah ada penyesalan atau enggak? Itu apakah kita melangkah dengan iman atau hanya karena kefanatikan ya. Oke. Ada yang mau tambahkan lain lagi selain ya, silakan Bik. Ya, saya sepertinya setuju banget dengan Brother Lauri. Teman-teman, bahkan kita bisa melihat ya, Musa memiliki pada akhirnya bisa membebaskan. Tapi Musa sendiri tidak pernah masuk ya dalam tanah yang dijanjikan Tuhan, teman-teman. Tapi Musa sebenarnya tidak pernah menyesal, teman-teman. Kenapa? Karena dia tahu apa yang siapa yang menjanjikan dia dan siapa yang membawa dia. Dia tahu persis apa itu gitu, apa yang sedang dia miliki. Jadi teman-teman, itu ya salah satu tanda yang bisa kita lihat adalah rasa penyesalan gitu. Kalau kita bertindak hanya sekedar apa kata orangnya, bukan karena firman-nya, bukan karena firman Tuhan, karena firman Tuhan bisa berada dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda ya dengan masing-masing kita. Itu bisa beda teman-teman, dengan latar belakang atau dalam situasi yang berbeda. Tetapi kalau firman Tuhan yang kita ikuti, selalu ada sukacita, ada satu pengharapan yang muncul, apapun yang terjadi teman-teman. Tapi kalau itu tidak dilakukan, kalau bukan karena Tuhan yang melakukan, maka ada persungutan, ada penyesalan, ada macam-macam lah yang terjadi. Dan teman-teman, bisa juga begini ya teman, sekalipun tidak selalu harus begitu. Kalau Tuhan bekerja, kalau memang Tuhan bekerja melalui tindakan kita, hasilnya kita akan lihat teman-teman. Dan hasilnya kalau Tuhan bekerja, itu selalu dahsyat. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja, Li. Terima kasih. Terima kasih, Brother Eding. Betul ya. Puji Tuhan ya. Oke, saudara-saudara, mungkin waktu kita sudah lewat. Satu lagi. Oh ya, Satu lagi, silakan. Jadi selain itu kalau kita memang benar tahu bahwa ini adalah bagian panggilan Tuhan sebagai kesukaan, itu kalau kita mau banding-bandingin sesungguhnya, kita tuh sangat bersyukur banget kalau saya akhirnya bisa keluar dari jerat di metropolitan dengan segala kekhawatirannya. Justru saya melihat bahwa saya dibebaskan dari perbudakan dunia itu sebenarnya. Jadi saya melihat keuntungan, bahkan melihat yang dulu itu sebagai sebagai sampah ya akhirnya. Jadi melihat hidup saat ini bisa ngobrol, bisa menggali firman Tuhan yang sedemikian berharganya ini itu sebagai keuntungan. Kalau mungkin saya masih berbelit-belit di kota metropolitan dengan karirnya, dengan uang yang melimpah itu, mungkin saya nggak akan menemukan harta karun yang indah ini. Terima kasih. Amin. Betul, puji Tuhan ya. Jadi justru ketika kita meninggalkan itu, kita merasa keputusan kita sudah tepat. Makanya seperti Brother bilang tadi juga,
tidak ada penyesalan di belakang itu ya. Dan kita merasa apa yang kita sudah putuskan ketika meninggalkan pekerjaan adalah suatu yang tepat ya. Tidak ada penyesalan. Kalau penyesalan berarti bukan melangkah melalui iman, tapi ada suatu hal, mungkin salah satu adalah kefanatikan ya. Oke, terima kasih saudara-saudara, puji Tuhan ya. Pelajaran yang sangat baik bagi kita semua dari pelajaran Musa ini. Masih ada kelanjutannya yang kita akan eh, ikuti ya. Ini perjalanan Musa ini, dan luar biasa bagaimana cara Tuhan untuk memimpin atau memberi pelajaran kepada umat-umatnya. Ini luar biasa ya, saudara-saudara. Ya, halo. Ya, ambil bro. Ya, oke. Oke, baik. Kita akan tutup. Kita punya pelajaran sahabat ini. Dan kita akan berdoa.